wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya. Kembali lagi dengan saya Muhammad Yusuf Zani atau Christopher Tambunan. Di video saya yang satu ini, saya berharap video ini dapat memotivasi teman-teman yang mau belajar, yang sedang belajar Islam, yang sedang mencari tahu tentang kebenaran dan juga tentang siapa Tuhan sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman yang masih meragukan Islam, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama menguatkan, kita sama-sama maju, kita tegakkan nama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhamdulillah, mari kita ucapkan syukur kita terhadap Tuhan kita, Tuhan satu-satunya, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang layak disembah, Allah Subhanahu wa taala, di mana Masya Allah, rezeki nikmat yang tidak pernah putus dan saya rasakan hingga saat ini. Bahkan saya juga berharap teman-teman juga dapat merasakan hal itu. Di video ini saya akan mengangkat tema kebahagiaan apa yang saya dapatkan di dalam Islam. Kebahagiaan. Kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, demi Allah, saya sangat rindu berbahagia bersama keluarga. Kebahagiaan yang terpintas di otak kita terkadang bagaimana kita menyenangkan diri kita. Dan juga cara berbahagia orang itu berbeda-beda. Ada yang sederhana, ada yang harus benar-benar tenar baru bahagia, harus mendapatkan apa yang dia mau baru bahagia. Allahu a'lam. Kemudian terpintas juga, terbesit juga. Terkadang kebahagiaan itu rata-rata tidak lepas dari dunia. Sama seperti yang saya rasakan ketika saya belum lahir dalam Islam, ketika saya belum memeluk Islam. Saya bangga dengan dunia saya. Saya bangga dengan apa yang saya lakukan. Mungkin kita belum tahu ya. Ternyata bukan orang yang menikmati dunia saja yang dapat bahagia. Ternyata orang-orang ini lebih bahagia dibandingkan orang yang menikmati kebahagiaan secara dunia. Orang-orang ini adalah orang-orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya. Allahu a'lam. Ternyata orang yang lebih berbahagia dari orang yang menikmati dunia adalah orang yang beriman. Masya Allah. Sama seperti saya, alhamdulillah. Dan insya Allah, semoga Allah selalu memberikan hidayah terhadap saya. Semoga Allah selalu melindungi. Semoga Allah selalu memberi rezeki. Nikmat iman terhadap Islam yang tidak akan pernah putus. Amin ya Allah, amin ya Allah. Begitu juga dengan teman-teman. Harapan saya untuk saudara-saudara saya, kita ini saudara. Saya berharap dan saya berdoa untuk teman-teman, semoga Allah kumpulkan kita dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Inilah dinamakan kebahagiaan yang sesungguhnya, di mana kita beriman, berbahagia, dan tidak putus dan tidak terputus sampai di situ saja. Karena kalau biasanya kan orang bahagia di dunia, ya bahagianya udah sampai situ saja, bahagianya udah saat itu aja. Tapi di dalam imannya Islam, kebahagiaan sama seperti yang saya rasakan ini sangat berbeda dengan bahagia menurut dunia. Kalau kita beriman di dalam Islam, contohnya seperti ini. Jika kita di dalam Islam melakukan perintah, melakukan sholat, kita mengakui Allah, kita menyembah Allah, mentaati perintah Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan
bukan hanya di dunia, tetapi Allah juga menjamin kita akan bahagia di akhirat. Alhamdulillah, seperti inilah kebahagiaan yang sesungguhnya yang harus kita dapatkan. Saya sebagai orang muslim berbahagia. Saya Islam. Saya berada di dalam agama yang benar. Agama yang selalu mencerminkan kebaikan. Dan agama yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya satu-satunya di muka bumi ini. Kemudian selain dari kebahagiaan, sedikit cerita mungkin bisa menjadi motivasi untuk teman-teman. Kebahagiaan yang saya dapat sehari-hari itu, ketika saya bisa memberi, bisa bersyukur, kita merasakan apa yang orang rasakan. Di mana saya memberi, Masya Allah, rasa bahagia, rasa bangga, kita bisa memberi karena Allah, mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah kita dapat membantu, kita dapat melihat, kita dapat menolong saudara kita, dan juga bagaimana kita mencerminkan secara langsung Islam itu seperti ini. Masya Allah, dimana kemudian saya bersyukur, Allah selalu mendatangkan orang-orang yang baik kepada saya. Allah selalu mencukupkan kebutuhan saya, bahkan lebih. Allah pertemukan hambanya ini dengan orang yang mencerminkan Islam sesungguhnya. Saya sangat bersyukur, rezeki yang tidak pernah terputus, iman Islam. Oke, next. Jadi ada sedikit cerita mengenai kebahagiaan yang ada sangkut pautnya dengan cinta. Di sini saya mau sedikit berdiskusi mengenai cinta di dalam Islam. Masya Allah, ketika saya belum memeluk Islam, ketika saya masih berada di dalam kegelapan dan belum menemukan Islam, saya berpikir seperti ini: bagaimana umat Islam ini bisa percaya, bisa sangat benar-benar beriman kepada agamanya, kepada Tuhannya, sedangkan dia tidak tahu sosok rupa dari Tuhannya dan tidak tahu rupa dari nabinya. Di sini mungkin sedikit jengkel untuk saya yang berpikir bagaimana mereka bisa benar-benar mensucikan agamanya, lebih suci dari agama lain, sedangkan mereka tidak tahu bagaimana rupa nabinya, tidak tahu Tuhannya seperti apa rupanya. Dan ternyata agama Islam ini pengikutnya yang paling banyak. Di sini saya terheran, bagaimana agama yang tidak tahu bagaimana rupa Tuhannya. Mungkin untuk orang-orang seperti kita, bagaimana kita bisa tahu sosok Nabi Muhammad. Di sini saya mau berdiskusi bagaimana bisa agama seperti ini, bahkan umatnya yang paling banyak. Masya Allah, ini suatu mukjizat Allah ya, untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang percaya. Inilah mereka lah yang akan mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya di dunia melainkan di janahnya Allah. Mereka lah yang akan mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya di dunia melainkan di janahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu istiqomah dalam cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian sedikit saya tarik kesimpulan. Bagaimana beberapa orang di luar sana mengatakan bahwa saya tertekan di dalam Islam, saya tidak bahagia, saya dikekang, saya dicekoki dengan ajaran Islam. Oh tidak. Bagaimana orang mengatakan seperti itu, sedangkan saya sangat bahagia dengan kondisi saya saat ini.
bagaimana dan mengapa orang segampang itu menyimpulkan tentang diri saya dalam beragama dan belajar tentang Islam. Allahu alam, semoga Allah jauhkan hambanya dengan orang seperti ini, dan semoga Allah memberi orang-orang seperti ini hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi kita umat yang beriman pada Allah, alhamdulillah, tidak lain dunia ini sama seperti yang saya rasakan. Dunia ini seperti penjara. Dunia ini fana, dunia ini munafik buat saya. Dunia ini seperti kilasan waktu saja. Semua menunggu waktu. Buat saya dunia ini kayak hiasan, badan, pakaian, kendaraan. Tidak ada yang akan menemani saya ketika kelak nanti saya meninggalkan dunia, kecuali amal-amal saya. Mari kita sama-sama berdoa, semoga amal kita diterima di sisinya. Amin ya Allah. Semoga Allah ringankan beban di dalam dunia. Amin ya Allah. Semoga Allah selalu melindungi dan membantu kita di setiap permasalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Penjara dunia ya, benar-benar penjara dunia bagi orang-orang beriman. Ya Allah. Kemudian saya sempat berpikir seperti ini. Saya sempat berpikir, apakah benar Tuhan itu ada? Karena dulu pikiran anak muda ya, nggak semesti-mesti bisa langsung menerima sesuatu dengan gampang. Pikiran kami zamannya milenial terbesar pikiran dan pertanyaan, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Waktu itu saya masih di zaman-zamannya sekolah. Saya berpikir apakah Tuhan itu ada atau tidak. Karena jika kita bandingkan atau samakan sains dan agama, yang mengatakan kalau agama Islam itu agama yang paling mulia dan agama yang paling logikal, agama yang memakai logika. Jadi seperti ini, jika memang Tuhan itu ada, dan di sains atau menurut logika saya, sesuatu yang nyata itu, sesuatu yang ada itu, sesuatu yang bisa kita rasakan, bisa kita sentuh, dan bisa kita lihat. Sedangkan apa? Sedangkan Tuhan kita tidak bisa rasakan, tidak bisa kita lihat, sentuh. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada? Di sini dia perjalanan unik saya. Ketika saya mempunyai pertanyaan yang terbesit di hati saya, bukan hanya pertanyaan yang saya dapatkan, melainkan juga jawaban yang saya dapatkan secara tiba-tiba. Masya Allah, jawabannya seperti ini. Tiba-tiba datang ke pikiran saya, di mana mungkin inilah Allah membantu saya dalam mengerti Islam. Allah membantu saya dalam memperkuat atau mempertebal iman saya. Masya Allah, jadi saya berpikir seperti itu. Apakah Tuhan itu benar ada? Kemudian tiba-tiba saya berpikir, oh iya, saya berpikir, apakah saya melihat pikiran saya? Apakah saya bisa merasakan pikiran saya? Apakah saya bisa melihat dan menyentuh pikiran saya? Masya Allah, di situ pertanyaan saya, alhamdulillah, pertanyaan yang simpel seperti itu, tetapi Masya Allah bisa membuat bingung seseorang. Dan alhamdulillah saya tidak bingung di dalam kesesatan itu. Itu sebuah keunikan ya, sebuah mungkin ya Allah bantu hambanya untuk semakin mengerti tentang Tuhan. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar dan senantiasa diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama belajar. Karena apa? Karena Allah pasti memberi kemudahan untuk kita yang mau belajar. Masya Allah, ngomong-ngomong tentang belajar, pasti ada ujian ya. Ujian inilah yang dinamakan cobaan. Cobaan ya. Cobaan buat saya itu alhamdulillah ujian. Sejak saya memeluk agama Islam,
Hingga saat ini, ujian atau cobaan yang saya rasakan, Allah selalu bantu saya. Allah selalu ringankan cobaan saya. Masya Allah, ketika saya meminta dan layaknya hanya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala tempat saya bernaung meminta, tidak hanya didengar, tetapi Allah selalu memberi lebih. Masya Allah, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah bahwasanya Allah selalu memberi lebih terhadap saya. Allah selalu melebihkan dari kecukupan saya. Ini dia kebahagiaan yang saya rasakan. Kebahagiaan yang sesungguhnya dalam iman. Semoga teman-teman juga merasakan hal ini. Semoga doa teman-teman diijabah. Semoga teman-teman mendapatkan apa yang kalian minta, apa yang teman-teman minta. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah sayang terhadap kita. Oleh karena itu Allah ingin kita menjadi semakin kuat di dunia ini, di penjara ini. Dengan begitu, beginilah sikap saya menghadapi sebuah cobaan atau ujian. Karena kita tahu Allah menguji hambanya, karena Allah peduli. Berarti dengan senang hati saya bahagia, Allah peduli dengan saya. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama saling menguatkan. Sebagai seorang yang bersaudara, sama halnya seperti sebuah badan. Jika ada satu sisi yang sakit, bukan hanya satu sisi itu yang sakit, tetapi seluruh badan akan ikut merasakan sakit. Mari menjadi seseorang yang peduli akan saudaranya. Mari menjadi seseorang muslim yang sadar akan keberadaan saudaranya. Mari kita saling pikul. Dengan begitu Allah tahu bahwasanya kita seorang muslim, kita ini kuat. Masya Allah, kita kuat. Maka segala cobaan atau ujian pasti bisa kita lewati. Pasti bisa kita lewati. Untuk teman-teman yang di luar lagi kesusahan dengan ujiannya, dengan cobanya, semangat. Jangan sampai kalah dengan ujiannya. Sama seperti saya, setiap hari saya merasakan ujian, dan inilah membuat saya semakin kuat, iman saya semakin tebal. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama belajar, jangan sampai melupakan sholat, karena sholat itu tempat kita mengadu dengan Allah, tempat kita meminta, dan tempat kita menyembah pada Allah. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana saya bahagia di dalam Islam ini bukan semena-mena karena harta atau duit. Saya serba merasakan Allah itu mencampuri hidup saya. Allah itu berperan dan Allah itu membuat skenario. Saya juga berharap orang-orang terdekat saya dapat merasakan kebahagiaan seperti saya. Dan juga mari kita saling menegur. Jika ada yang salah, mari kita tegur. Saya memohon maaf jika ada kesalahan saya yang saya perbuat melalui forum-forum media sosial atau bagaimana perkataan orang lain yang tidak benar mengenai saya mohon jangan ditelan mentah-mentah. Ada kalanya mari kita cari tahu dulu kebenarannya, baru kita boleh berbicara. Masya Allah. Bukan hanya saja saya diuji atau dicoba melalui kehidupan nyata, dan Masya Allah, saya diuji juga melalui hal yang baru saya kenal, yaitu hal goib. Masya Allah. Kita sebagai orang Islam, Muslim, kita harus percaya dengan hal goib. Tak bisa dipungkiri karena kita menyembah Tuhan yang tak terlihat. Kita beriman kepada Allah. Demikian juga itulah mukjizat Allah.
seorang yang baru mualaf, saya belajar tentang kisah-kisah tentang bagaimana cerita Nabi Muhammad SAW. Itu membuat saya jatuh cinta, membuat saya terheran-heran. Oh, ini benar-benar kekasih Allah. Saya mencintainya, benar-benar membuat saya kagum akan kisah-kisahnya. Masya Allah. Oh, begitu juga saya, cinta saya goib. Meskipun saya belum pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, tapi mungkin itu salah satu harapan terbesar saya. Semoga saya bisa bertemu dengan baginda Muhammad SAW. Masya Allah, saya sangat begitu kagum dengan beliau. Cerita, sejarah, historinya. Saya berharap mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dengan saya mulai belajar tentang goib, iman saya mulai diuji. Saya mulai mengerti bagaimana hal di luar nalar terkadang itu terjadi, terkadang itu tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat, tetapi itu ada. Goib, Masya Allah. Saya mau memberitahu sesuatu, bagaimana tudingan dari teman, dari saudara Abang Rudi Yohanes yang mengatakan saya mengubah cerita yang dulu dengan cerita yang saya baru upload di YouTube saya. Sebenarnya tidak lain juga dia membahas tentang Mr. X. Masya Allah. Sebenarnya Mr. X itu sebutan untuk teman-teman, untuk orang-orang yang senantiasa dalam hal mengajari, membantu, dalam hal mensupport, itulah mereka. Saya sudah terangkan begitu jelas bahwasanya saya mualaf bukan karena duit, cinta atau apapun, tapi entah kenapa beliau buat saya semakin kayak kenapa benar-benar kayak menuduh, memfitnah, mengatakan Mr. X ini abah lah, mengatakan Mr. X ini wanita lah, harta lah, entahlah tuduhan seperti apa. Intinya, jika engkau tidak tahu mengerti apa yang saya katakan, apa yang sebenarnya terjadi, kita tolong ya Bang ya, cukuplah. Karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jangan semena-mena mengatakan apa yang kak tidak tahu. Masya Allah, semoga abang mengerti, memaafkan saya jika saya punya salah ke abang. Begitu juga dengan abang, saya sudah memaafkan apa yang abang lakukan terhadap saya. Masya Allah, mari kita saling belajar. Mungkin dari Bang Rudi juga kita dapat mengutip atau belajar bahwasanya orang-orang seperti Bang Rudi sengaja didatangkan Allah untuk menguji keimanan kita, untuk membuat suatu ujian, cobaan, apakah benar akidah kita sudah kuat atau tidak. Saya berharap selain kita seorang muslim, saya juga berharap Abang Rudi menjadi sama seperti kita, karena yang saya dengar beliau sudah 1 kali bersyahadat. Mari kita doakan, mari kita rangkul orang seperti dia. Semoga Allah memberi beliau hidayah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan Abah selaku guru sekaligus orang tua angkat. Banyak ilmu yang saya serap, banyak ilmu yang saya dapat. Beliau sangat baik, alhamdulillah. Beliau mau mengajarkan saya dan mau merangkul saya. Beliaulah tempatnya saya
untuk bercerita, untuk saling mendukung. Beliaulah tempatnya saya untuk mengadu. Sangat bahagia dipertemukan dengan orang seperti ini. Alhamdulillah. Begitu banyak cara yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memfitnah, untuk memprovokasi Islam. Tapi begitu banyak cara juga untuk mematahkan segala argumen-argumen yang tidak bertanggung jawab, yang tidak berbobot. Itulah mengapa dikatakan Allah bahwasanya Al-Quran ini kitabku. Bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna. Dan Masya Allah, saya sedikit demi sedikit belajar, insya Allah, dari terjemahannya. Sama seperti yang dikatakan oleh Abah, dari terjemahannya, kemudian baru belajar ke dalam Arabnya. Karena ketika nanti ingin belajar bahasa Arabnya, langsung saja ke negara Arab katanya. Masya Allah. Saya tagih janjinya Bah ya, kelak kita belajar bahasa Arab. Kemudian ada satu hal lagi yang membuat hati saya takut, yaitu dapat kosong. Yaitu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya, tidak ada yang saya takuti di dunia ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun itu Abah. Iya. Begitu juga teman-teman ya. Jangan pernah takut dengan apapun, karena ketika kita membawa nama Allah, maka di situ kebenaran terungkap. Masya Allah. Demikian video ini saya buat. Jika ada satu patah, dua patah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman atau salah ucap, saya mohon maaf. Selalu support, selalu dukung, dan mari kita belajar bersama-sama, mari kita berdiskusi bersama-sama. Insya Allah dengan tujuan baik, beretikat baik untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran. Insya Allah saya akan terterakan nomor ponsel atau nomor WhatsApp saya di dalam kolom deskripsi. Kiranya di dalam tujuan baik ini kita bisa sama-sama belajar ya. Insya Allah ya. Allahu a'lam. Kemudian saya berharap teman-teman selalu mendukung saya, selalu support saya. Jangan berhenti supportnya. Insya Allah saya akan semakin maju di dalam Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian video ini saya buat. Jika ada satu dua patah kata yang salah terucap dari bibir saya memohon maaf kepada teman-teman. Maafkan saya karena saya masih seorang manusia yang penuh dengan kesalahan. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Begitu juga dengan teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, seperti yang saya bilang tadi, jika ada niat atau mau sama-sama belajar, silakan langsung hubungi nomor WhatsApp yang saya terterakan nanti di kolom deskripsi. Mari kita sama-sama belajar, mari kita tegakkan nama Allah, dan jangan lupa bahwa satu-satunya Allah yang patut disembah, Allah dari segala makhluk hidup, Allah yang menciptakan alam semesta, dan Allah yang memberi saya hidayah, Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tegakkan kebenaran dalam Islam. Mari kita sama-sama berjuang agama, berjuang Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Mari kita bersalawat, bermohon doa, memohon ampun. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebenaran. Jangan pernah berhenti untuk menyebarkan apa itu Islam. Bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama yang paling mulia. Alhamdulillah, agama yang paling saya cintai. Begitu juga dengan nabinya, Nabi Muhammad SAW, dan Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Allahu Akbar. Terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap video ini bermanfaat untuk hidup saya, untuk amal-amal saya, dan juga untuk teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.